Yang pertama ada proses penciptaan uang. Penciptaan uang dalam perekonomian modern terjadi melalui sistem perbankan, terutama pada saat bank memberikan kredit atau pinjaman kepada masyarakat. Ketika bank memberikan pinjaman, jumlah uang yang beredar bertambah karena dana masuk ke rekening nasabah. Selain itu, ada sistem money multiplier atau penggandaan uang, yang artinya uang yang disimpan di bank dapat dipinjamkan kembali kepada pihak lain, sehingga jumlah uang yang beredar semakin besar. Jadi, bank memiliki peran penting dalam menciptakan uang melalui kredit, bukan hanya bank sentral yang mencetak uang. Yang selanjutnya yaitu permintaan uang. Permintaan uang adalah keinginan masyarakat untuk memegang uang tunai atau saldo uang untuk kebutuhan tertentu. Menurut John Maynard, ada 3 alasan masyarakat memegang uang, yaitu pertama, motif transaksi untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli makanan dan membayar transportasi. Kedua, motif berjaga-jaga untuk kebutuhan darurat atau tak terduga. Yang ketiga, motif spekulasi untuk mencari keuntungan, misalnya menunggu kesempatan investasi. Permintaan uang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendapatan, tingkat harga, inflasi, dan suku bunga. Dalam teori klasik dikenal rumus F sama dengan PT yang menjelaskan hubungan uang beredar dengan harga barang dan transaksi ekonomi. Semakin tinggi aktivitas ekonomi, maka kebutuhan masyarakat terhadap uang juga meningkat. Baik, saya akan menjelaskan tentang beberapa fungsi dari bank sentral dan bank umum. Yang pertama, saya akan menjelaskan bank sentral terlebih dahulu. Nah, bank sentral adalah suatu lembaga keuangan negara yang memiliki fungsi mengatur dan menjaga kestabilan sistem keuangan serta nilai mata uang suatu negara tersebut. Nah, di Indonesia, bank sentral adalah Bank Indonesia. Nah, jadi Bank Indonesia itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, di Minmap itu ada menjaga stabilitas nilai mata uang. Nah, Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai mata uang rupiah dengan beberapa cara. Salah satunya yaitu mengontrol suku bunga. Jika inflasi naik, Bank Indonesia dapat menaikkan suku bunga. Akibatnya masyarakat lebih memilih menabung dan jumlah uang yang beredar semakin sedikit. Nah, selanjutnya fungsi dari bank sentral yaitu mengawasi sistem perbankan. Jadi Bank Indonesia mengawasi sistem perbankan dengan cara memastikan bank-bank berjalan dengan sehat dan tidak merugikan masyarakat. Di Indonesia, pengawasan langsung terhadap bank-bank sekarang banyak dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut dengan OJK. Sedangkan Bank Indonesia fokus pada kestabilan sistem keuangan dan kebijakan moneter. Cara pengawasan sistem perbankan dilakukan antara lain seperti memeriksa kondisi kesehatan bank. Jadi, bank diawasi apakah memiliki modal yang cukup, tidak mengalami kerugian besar, atau mampu membayar uang nasabah saat ditarik atau tidak. Selanjutnya yaitu mengatur aturan perbankan. Jadi Bank Sentral dan OJK membuat aturan seperti batas pemberian kredit, kewajiban cadangan uang, aturan keamanan transaksi. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya agar bank tidak bertindak sembarangan. Dan yang ketiga adalah mengawasi transaksi dan laporan bank. Jadi setiap bank wajib memberikan laporan keuangan secara berkala untuk diperiksa jika ada transaksi mencurigakan atau masalah keuangan akan segera ditindaklanjuti. Kemudian fungsi dari bank sentral berikutnya adalah mencetak dan mengeluarkan uang. Nah, yang dimaksud mencetak dan mengeluarkan uang di sini adalah Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengeluarkan, mengatur, dan mengedarkan uang rupiah di Indonesia. Maksud dari mencetak dan mengedarkan uang adalah mencetak uang itu berarti Bank Indonesia menentukan jumlah uang yang perlu dibuat, terus kemudian desain uang, bahan dan tingkat keamanannya. Nah, proses pencetakan fisik uang dilakukan bekerja sama dengan perusahaan percetakan uang negara seperti Perum Peruri. Nah, uang setelah dicetak, uang disalurkan ke bank-bank umum seperti ATM masyarakat di seluruh daerah Indonesia. Selain mengedarkan uang, Bank Indonesia juga menarik uang yang rusak, lusuh, atau sudah tidak layak dipakai. Tujuannya agar masyarakat mudah melakukan transaksi,
memiliki uang yang cukup untuk kebutuhan ekonomi, dan tetap percaya pada nilai rupiah. Jadi, fungsi ini bukan berarti Bank Indonesia mencetak uang sesuka hati, tetapi dilakukan dengan perhitungan supaya ekonomi tetap stabil dan inflasi tidak meningkat terlalu tinggi. Lalu fungsi dari bank sentral yang terakhir adalah lender of last resort atau penyedia likuiditas terakhir. Jadi, Bank Indonesia sebagai lender of last resort berarti bank sentral menjadi pemberi pinjaman terakhir bagi bank-bank yang mengalami kesulitan keuangan sementara. Contoh sederhananya seperti ini. Sebuah bank hanya punya uang tunai sebesar 1 miliar. Nah, tetapi nasabah menarik uang 2 miliar dalam waktu bersamaan. Jadi bank bisa mengalami kekurangan dana sementara. Dalam kondisi seperti itu, Bank Indonesia membantu menyediakan dana agar bank tetap bisa melayani nasabah. Cara kerja sederhananya seperti ini. Jadi masyarakat menabung kepada bank. Nah, bank kemudian mengumpulkan dana tabungan masyarakat tersebut, lalu menyalurkan atau meminjamkan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang membutuhkan. Lalu peminjam mengembalikan dana tersebut secara berkala atau cicilan beserta bunganya. Jadi bunga tersebut menjadi keuntungan suatu bank tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dari bank umum. Nah, bank umum sendiri adalah bank yang langsung melayani masyarakat seperti Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama fungsi dari bank umum adalah menghimpun dana dari masyarakat. Maksudnya adalah mengumpulkan atau menerima uang dari masyarakat untuk disimpan di bank. Jadi masyarakat menyimpan uangnya karena dianggap lebih aman, praktis, dan bisa digunakan untuk berbagai transaksi. Dana himpunan tersebut biasanya berbentuk tabungan, giro, atau deposito. Fungsi selanjutnya yaitu menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Maksudnya adalah bank memberikan pinjaman uang kepada masyarakat untuk perusahaan yang membutuhkan dana. Dana pinjaman itu berasal dari uang yang sebelumnya dihimpun dari masyarakat. Nah, cara kerja sederhananya semisal begini. Masyarakat menyimpan uang di bank. Bank mengumpulkan dana tersebut. Lalu bank meminjamkan kembali kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit. Nah, peminjam mengembalikan uang secara berkala atau cicilan beserta bunganya. Yang terakhir fungsi dari bank umum yaitu bank umum juga menyediakan berbagai jasa-jasa perbankan lainnya seperti transfer uang, ATM dan kartu kredit, kemudian mobile banking dan internet, dan juga pembayaran tagihan. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang fungsi-fungsi dari bank sentral dan bank umum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini, saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar agar ekonomi tetap stabil. Tujuan kebijakan moneter yaitu mencegah inflasi tetap rendah, menjaga stabilitas harga barang, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga nilai tukar rupiah. Instrumen kebijakan moneter antara lain suku bunga acuan, operasi pasar terbuka, cadangan wajib minimum bank, dan kebijakan diskon. Jadi kesimpulannya, uang, bank, dan kebijakan moneter saling berkaitan dalam menjaga stabilitas ekonomi negara. Jika dikelola dengan baik, maka perekonomian akan tumbuh dan masyarakat menjadi sejahtera.